Hai semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara penyertifikatan dan balik nama tanah warisan. Penyertifikatan tanah warisan berarti tanah tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional atau BPN. Nah, caranya adalah yang pertama, ahli waris harus membuat surat keterangan kematian terlebih dahulu. Surat kematian ini bisa dibuat di kantor desa atau kantor kelurahan setempat. Selain surat kematian juga, ahli waris harus membuat surat keterangan ahli waris. Nah, setelah dua syarat tadi ini, karena ini adalah tanah belum didaftarkan sama sekali, maka syarat-syarat yang lainnya adalah ahli waris bisa meminta ke kantor kelurahan atau kantor desa untuk meminta berkas sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah di BPN. Syarat-syarat yang nantinya akan diberikan tentu sesuai dengan syarat-syarat tanah yang akan melakukan konversi. Salah satunya adalah surat keterangan riwayat tanah, letter C-nya atau petok D-nya yang dikenal dengan masyarakat, terus kemudian berita acara pemasangan tanda batas, dan lain sebagainya. Tentu syarat yang lain seperti SPPT atau PBB tahun terakhir. Nah, apabila ini sudah lengkap semuanya, maka ahli waris dapat mengajukan pendaftaran hak atas tanah itu atau proses pensertifikatan itu ke BPN. Tetapi sebelum mendaftarkan hak atas tanah itu, ahli waris diharuskan terlebih dahulu untuk mengajukan pengukuran. Nah, belangko yang harus dimasukkan terlebih dahulu berarti belangko pengukuran. Belangko pengukuran ini syaratnya adalah syarat-syarat yang sudah dikumpulkan tadi itu di fotokopi. Nah, setelah keluarnya nanti hasil pengukurannya berupa peta bidang, maka ahli waris dapat mengajukan kembali dengan syarat-syarat yang sudah dikumpulkan, tapi ini adalah aslinya, dengan belangko konversi atau pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kalinya. Setelah memasukkan belangko konversi itu, maka kita selaku pengurus tanah menunggu SPS, surat perintah setor, kemudian kita bayarkan. Setelah kita bayarkan, kita serahkan kembali dan mendapatkan kwitansi atau model A. Nah, selama prosesnya maka kita menunggu sampai dengan hasil atau sertifikatnya sudah jadi atas nama ahli waris. Nah, bagaimana dengan balik nama tanah warisan? Berarti tanah yang ditinggalkan oleh pewaris adalah tanah yang sudah bersertifikat. Nah, cara untuk melakukan balik nama tanah warisan tersebut, maka yang pertama harus dilakukan adalah ahli waris harus membuatkan surat kematian pewaris. Yang kedua adalah seluruh ahli waris harus mengurus surat keterangan sebagai ahli waris. Nah, ketiga dua syarat ini sudah diurus di kantor kelurahan atau kantor desa yang bersangkutan, maka seluruh ahli waris ini menghadap ke kantor pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Nah, nanti di sana dibuatkan akte berupa akte pembagian hak bersama atau disingkat dengan istilah APHB. Nah, yang dibawa ke sana itu tentu selain surat keterangan ahli waris, surat keterangan kematian, seluruh ahli waris harus membawa fotokopi identitas berupa KTP dan KK. Nah, setelah pembuatan aktenya, maka seluruh ahli waris tadi harus membayar pajak BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Nah, setelah pembayaran tadi dan kemudian selesai penandatanganan akta dan sebagainya, maka proses selanjutnya adalah ahli waris bisa mengurus ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Di kantor Badan Pertanahan Nasional nanti, ahli waris harus mengisi formulir atau belangko yang sudah disediakan, yaitu belangko peralihan hak. Syaratnya adalah surat keterangan kematian tadi, surat keterangan ahli waris, akte atau APHB yang sudah dibuatkan di hadapan PPAT, identitas seluruh waris dan bukti pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau pajak BPHTB. Setelah mengisi belangko tadi, lalu ahli waris selaku pengurus di kantor Pertanahan Nasional itu menyerahkan semuanya di loket yang sudah disediakan. Nah, apabila nanti syaratnya sudah dinyatakan sempurna atau lengkap, maka ahli waris tinggal menunggu keluarnya surat perintah setor atau SPS sebagai dasar membayar PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Setelah dibayarkan PNBP tadi berdasarkan SPS itu, kita serahkan kembali ke loket yang bersangkutan untuk menunggu kwitansi A atau model A. Nah, setelah kita menerima tadi kwitansi A atau model A ini, maka tinggal menunggu sertifikat itu sudah atas nama seluruh ahli waris. Pengurusan balik nama sertifikat tanah warisan ini paling lama biasanya itu 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan bisa dicek lagi ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Jika sudah selesai, maka kita menyerahkan kwitansi model A itu untuk distempel dan dinyatakan sudah diambil sertifikat yang bersangkutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan selamat berbahagia.